Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi kita hari ini. Kita masih tetap membahas tentang perkembangan tanaman porang. Nah teman-teman sekalian, hari ini karena banyak pertanyaan yang masuk, perusahaan-perusahaan apa saja di Jawa Timur yang sudah mendapatkan GACC dari pemerintah Tiongkok. Nah, menurut catatan dari Pusat Karantina Tumbuhan Indonesia, ini ada 9 perusahaan yang sudah mendapatkan GACC dari pemerintah Tiongkok khusus untuk chip porang. Yang pertama adalah PT Bangsang Teknologi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Mojosari, Pacek, kilometer 468, RT 01, Desa Jatilangkang, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ini kapasitas produksinya cukup besar, itu kurang lebih 100 ton per hari. Yang kedua adalah PT Ambiko. Ini PT Ambiko. Jalan Melikang Kejapanan, Desa Carat nomor 37, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Ini cukup lumayan kapasitas produksinya dan merupakan pabrik porang pertama di Indonesia. Yang ketiga adalah PT Probolinggo Big Power. Alamatnya di Dusun Lumbang, Desa Sukokerto, Kecamatan Pejarakan, Kabupaten Probolinggo. Yang keempat ada PT Mareva Alam Samudra, beralamat di Jalan Panglima Sudirman, kilometer 104, Desa Plimping, RT 12 RW 06, Desa Gebangkarep, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ini kapasitas produksinya kurang lebih 60 ton per hari. Yang kelima adalah PT Algalindo Perdana. Alamatnya Jalan Wicaksono nomor 23, Gunung Gensir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Ini cukup lumayan besar juga, kapasitasnya kurang lebih 60 ton per hari. Yang keenam ada CV Karisma Nusantara, beralamat di Jalan Raya Ambeng-Ambeng, kilometer 12 nomor 88, Kelurahan Ambeng-Ambeng, Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeang, Kabupaten Gresik. Ini bertetangga dengan PT Raja Wali. Nah, ini kapasitasnya juga cukup lumayan, itu kurang lebih 60 ton per hari. Yang ketujuh ada PT Asia Prima Konjak, beralamat di Jalan Raya Caruban, Ngawi, Desa Kuwu, Kecamatan Balarejo, Kabupaten Madiun. Ini menurut update terbaru, kapasitas produksinya sekitar 100 ton per hari. Karena sudah menambahkan lagi sudah menambahkan mesin. Yang kedelapan ada CV Jiali, beralamat di Dusun Kuwung S100, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Ini merupakan perusahaan chip yang awal-awal mendapatkan GACC bersama dengan PT Bangsang, Raja Wali, dan lain-lain. Yang seterusnya yang ke-9 ada PT Raja Wali Penta Nusantara, beralamat di Jalan Ambeng-Ambeng, kilometer 14, nomor 77,
Desa Ambeng-Ambeng, Watang Rejo, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Nah, ini tadi yang saya maksud bertetangga dengan CV Karisma Nusantara. Jadi kalau CV Karisma di kilometer 12, kalau PT Raja Wali kilometer 14. Sama-sama di Kabupaten Gresik. Nah, itu 9 perusahaan yang saat ini sudah mendapatkan GACC dari Tiongkok. Terus bagaimana dengan pabrik yang lain? Ini kemungkinannya masih dalam tahap pengusulan, seperti PT JRO di Kabupaten Sidoarjo, itu juga masih mengurus. Terus ada PT Paidi Porang Indonesia, itu juga masih mengurus, tapi sampai dengan hari ini tanggal 14 Desember 2022 itu menurut update dari Badan Karantina Tumbuhan itu belum mendapatkan GACC. Nah, kalau kita lihat dari 9 perusahaan ini, kalau dirata-ratakan dalam produksinya setiap hari, maka dikalikan saja misalnya 60 ton, walaupun ada 2 perusahaan ini yang sudah cukup besar seperti PT Bangsang dan PT Asia Prima Konjak, ini mesinnya sudah ditambah, jadi kapasitasnya itu kurang lebih 100 ton. Nah, kalau misalnya 2 ini kita keluarkan, ada 7 dikali 60 ton berarti 420 ya. 420 ton per hari ditambah dengan 2 perusahaan lagi yang masing-masing 100, maka kurang lebih sekitar 620 ton sampai 700 ton per hari yang dibutuhkan oleh pabrik di Jawa Timur, khusus yang sudah mendapatkan izin GACC. Nah, inilah 9 perusahaan yang sementara ini yang bisa mengekspor chip porang ke China. Nah, kalau yang belum mendapatkan GACC itu biasanya akan nebeng penjualan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan GACC dengan syarat sudah mendaftarkan registrasi kebunnya, sudah keluar sertifikatnya. Yang kedua, sudah mendapatkan packing house. Jadi ada izin packing house dari Dinas Ketahanan Pangan. Jadi untuk mengurus izin ekspor itu ada 3 kelengkapan dokumen yang harus disiapkan oleh pabrik ya. Pertama, sudah mendapatkan registrasi lahan yang dari Dinas Pertanian. Yang kedua, sudah mendapatkan packing house, rumah kemas industri, itu dari Dinas Ketahanan Pangan atau Badan Ketahanan Pangan Nasional. Dan yang ketiga adalah instalasi karantina tumbuhan atau IKT dari karantina tumbuhan. Jadi itu 3 dokumen yang harus disiapkan. Selebihnya itu mengikuti instruksi lah. Jadi kalau perusahaan ini mau mengurus GACC, langkah pertamanya itu ya mengurus registrasi lahan, sosialisasi, terus sampai dengan keluar sertifikatnya. Dan yang kedua, instalasi packing house. Jadi packing house ini biasanya disurvei, dilihat bagaimana kelayakan dari packing house-nya ini. Di situ banyak di monitor di bagian kebersihan. Jadi di karantina pertanian itu nanti lebih kepada di mutu, kualitas dari hasil yang dihasilkan. Jadi tiga dinas atau 3 instansi ini yang kita biasanya kolaborasi untuk mendapatkan GACC.
Nah, tergantung nanti apakah dari penilaian ketiga instansi ini kita sudah layak mendapatkan atau belum. Nah, begitu teman-teman untuk hari ini 9 perusahaan yang sudah mendapatkan GACC di Jawa Timur, dan selanjutnya akan kita update lagi perusahaan yang sudah mendapatkan juga, seperti misalnya di Sulawesi Selatan ada 5 kurang lebih perusahaan yang sudah mendapatkan. Di Jawa Tengah ada 2 perusahaan, di Jawa Barat ada 1, dan di Pekanbaru, Riau itu ada 1. Jadi jumlahnya sebenarnya kalau tidak salah itu sudah ada 18 atau 19 yang sudah mendapatkan GACC. Nah, teman-teman menyusul nanti pabrik-pabrik yang lain, tentunya kita berharap semakin banyak pabrik yang sudah mendapatkan GACC, maka peluang untuk harga porang ke depannya akan lebih baik. Begitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.